Cerita, aku melihat satu kaum, kelompok, dia membawa satu tumpuk kayu bakar yang banyak, besar. La yastati'u hamlaha. Dia nggak bisa membawa itu, berat gitu, dipikul berat. Wa huwa yazidu 'alaiha. Tapi dia kok minta tambah lagi begitu. Minta tambah lagi dia. Sampai bungkuk sudah minta tambah lagi. Nabi Muhammad penasaran, ya Jibril, maha ula. Ini gambaran apa orang-orang ini? Kok bawa tumpukan kayu bakar sudah bungkuk, dia tidak bisa ngangkat, kok minta tambah lagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad Rasulullah, ini gambaran umatmu, dia punya amanah. Amanah ini banyak ya. Dia tidak mampu memikul beban amanah itu, tapi dia minta lagi untuk berikutnya, untuk nambah lagi beban itu. Amanah itu banyak Kalau kita baca tafsir ayat yang berbunyi inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard sampai akhir ayat, itu panjang lebar ulama membahas. Contoh yang pertama, amanah. Kalau amanah yang paling berat itu adalah amanah ketika kita ngurusi orang banyak. Kalau ngurusi orang banyak. Nabi pernah bersabda begini, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ini orang lemah. Aku lihat kamu ini orang lemah. Wa inni uhibbuka kama uhibbu li nafsi. Aku cinta kepadamu sebagaimana aku cinta pada diriku sendiri. La tata'ammarun nasnatain. Jangan sampai engkau memimpin walaupun cuma 2 orang saja. Ini pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar. Karena waktu itu Abu Dzar minta kepada Nabi, wahai Nabi, tolong angkat saya jadi pejabat. Kata Nabi, ditepuk pundaknya Abu Dzar, engkau ini orang lemah, tidak usah jadi pejabat. Maka menjadi pelajaran. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan bagaimana? Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian itu akan benar-benar lobah ingin menjadi pejabat, padahal nanti nyesel besok di hari kiamat. Nyesel di hari kiamat. Nah, kecuali tadi kalau disampaikan oleh kepala desa, jika memang ditunjuk diminta Kalau ditunjuk diminta berarti dipertimbangkan itu, cuman bukan teman kita yang nunjuk Kalau teman kita nunjuk ya bukan. Tapi kalau tokoh masyarakat yang nunjuk, sampean maju. Nah, bismillah sudah. Berarti ada amanah yang diemban. Kalau sudah ditunjuk, bismillah, tidak apa-apa. Allah akan bantu nanti. Tapi kalau tidak ditunjuk, teman kita yang maju-majukan, ini bukan yang dimaksudkan. Artinya, Islam ini juga membicarakan perkara politik. Dari dulu kita dibungkam sama Belanda itu, jangan bicara politik, kiai tidak boleh bicara politik. Lu Nabi ketika Mi'raj, ini sinyal Nabi sendiri digambarkan nggak keadaan politik ini Ada kitab namanya Ahkamus Sultaniyah, itu berbicara tentang politik. Kita di pondok belajar itu. Cuman dari dulu oleh Belanda dibungkam supaya kita tidak berbicara. Kenapa? Karena kalau orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang taat yang mengemban amanah itu, orang-orang niat jelek ini dia tidak bisa berbuat jelek. Maka dibungkam semua, dibodoh-bodohi, sehingga ulama-ulama tidak mau berbicara politik. Sehingga nanti yang menjabat siapa? Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang ahli maksiat. Kalau seperti itu, masyarakat rusak jadinya. Bagaimana Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyatakan begini. An-nadin wa sultan tau'aman. An-nadin wal mulku. Agama dan jabatan itu seperti anak bayi kembar. Seperti bayi kembar. Artinya ada kaitan betul itu agama, jabatan. Ada kaitan betul. Wa annal asla wa annad din huwal aslu, dan agama ini pondasinya. Was sultan wal mulku haris,
Jabatan itu adalah penjaganya. Maka kalau tidak ada agama, tidak ada pondasinya, famahdum, rusak. Kalau agamanya ada, cuman tidak ada penjaganya, maka itu akan sia-sia agama itu. Imam Ghazali kemudian mencantumkan ayat Al-Quran dalam kitabnya itu, bahwa Allah menyatakan, walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah manusia yang lain melalui manusia yang lain yang baik, maka bumi ini akan rusak. Artinya ulama perlu berbicara mengingatkan. Boleh dia membicarakan politik. Bahkan di masjid saya katakan, boleh itu. Keliru kalau orang bilang tidak boleh bicara politik di masjid. Keliru itu ya. Allah sendiri menegaskan, itu kita baca tafsir ayat tersebut, itu diantaranya adalah fungsi ulama mengingatkan para politikus-politikus, kalau yang sudah baik, ayo jadi lebih baik. Tapi kalau yang jahat, hati-hati, ada siksaan Allah di akhirat. Itu maksudnya ayat tersebut. Falaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Kalau manusia tidak saling mengingatkan, lah siapa yang bertugas mengingatkan yang dominan diterima? Ya para ulama. Kiai-kiai, tuan guru ya. Maka kalau ulama, kiai, tuan guru diem, tidak mau mengingatkan, tidak mau mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, rusak umat ini nanti. Ini landasan kalau ulama itu berbicara politik. Ini landasannya. Cuman kalau kita sudah paham ini, ada beberapa gambaran ya. Ada beberapa gambaran. Ini saya kebawa jadinya tadi sedikit sambutan ini ya. Tapi tidak apa-apa. Ini saya bicara pencerahan agama. Bagaimana Allah membicarakan perkara ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surah Al-Maidah ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau itu memilih orang-orang tidak beriman, meninggalkan orang-orang beriman. Jangan memilih orang-orang tidak beriman, meninggalkan orang-orang beriman. Apakah kalian ini ingin membuat Allah itu menjadikan kalian sebagai hujah nyata untuk dibakar di neraka? Artinya kalau salah sikap kita, seandainya memang ada dua pilihan, yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Kok orang mukmin kok memilih yang tidak beriman? Maka Allah katakan, apakah kalian ingin menjadikan Allah itu menunjukkan hujah, penjelasan, bukti nyata untuk membakar kalian dalam neraka? Bisa dicek dalam surah Al-Maidah itu ya. Nah kalau saya ngomong begini, kira-kira percaya tidak pada Al-Quran? Percaya ya. Begitu Al-Quran mengajarkan. Begitu Al-Quran mengajarkan. Dalam tafsir Al-Baghawi, di sana dicantumkan ayat Al-Quran, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apabila engkau menampakkan apa yang menjadi pilihan kalian atau menyembunyikan, pasti Allah akan menghisab. Artinya urusan mencoblos, urusan memilih, itu ada kaitannya akhirat. Jangan kira tidak ada itu ya. Itu ayat tersebut turun terkait dengan orang-orang yang dia memilih pada zaman Nabi, orang-orang Yahudi. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Engkau tampakkan terang-terangan atau engkau sembunyi-sembunyi, pasti Allah akan mencatat perbuatanmu itu. Maka jangan salah ini ya. Berarti kalau begini ayatnya, kira-kira orang nyoblos tuh ada hisab apa enggak? Ada hisab. Ada hisab besok di akhirat ya. Jangan salah itu. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dihisab oleh Allah itu. Sedikit saya nyerempet ini ya. Ada hadis Nabi menyatakan begini. Janganlah engkau mengangkat pejabat yang kekanak-kanaan. Sibyan itu bayi ya. Jangan engkau mengangkat pejabat yang kekanak-kanaan, wasufaha dan yang bodoh.
Nabi jelas meredaksikan begitu. Dalam doanya Nabi, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min imarati sibyan, daripada pejabat-pejabat yang kekanak-kanaan. Gemoy bahasa sekarangnya, pejabat kekanak-kanaan. Wasufaha, dan pejabat yang bodoh. Ini redaksinya jelas sekali ini, Jadi artinya kalau kita bicara politik sebenarnya di agama itu dalam, Cuman dari dulu dibungkam. Tapi ini sekali lagi ini sebagai apa? Sebagai pencerahan bagi kita semua bahwa urusan politik ini ada urusannya kepada Allah. Ada tanggung jawabnya kepada Allah. Maka kalau pesan saya, sebelum saya lanjut pada kisah berikutnya, pesan saya satu. Istafti qalbak. Minta fatwa sama hati kita. Sebelum itu musyawarah dulu kepada Allah. Sholat istikharah. Kalau tadi disebutkan dinasihati dari kepala desa, dari takmir juga. Istikharah, Istikharah itu. Nabi sudah kasih sinyal. Jangan yang dua ciri-ciri ini. Imaratus sibyan wasufaha. Dua ciri-ciri ini jangan. Yang kekanak-kanaan dan yang bodoh. Bagaimana sifat-sifat orang yang diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya? Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Itu ciri syarat Allah mengangkat seorang nabi. Yang nabi ini bukan sekedar nabi. Nabi itu pemimpin dunia, berarti politik lagi itu. Apa ciri-ciri Allah mengangkat nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu ciri-cirinya itu. Artinya orang Islam ini sebenarnya diajari sedetail serinci daripada kebutuhan yang harus dia lakukan sebelum dipertanggungjawabkan di akhirat.